Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan membuat rapat khusus dengan para pemain Manchester United pada hari Senin 3 Oktober 2022. Manajer asal Belanda itu meminta semua pemain saling buka-bukaan dan mengkritik satu sama lain. Rapat evaluasi ini digelar pasca laga derby Manchester yang digelar pada hari Minggu 1 Oktober 2022 kemarin. Pada laga tersebut Manchester United pulang sambil menanggung malu. Bagaimana tidak, di hadapan rival sekota mereka itu Manchester United jadi bulan-bulanan. Mereka dikalahkan dengan skor telak 6-3. The Telegraph mengklaim bahwa sesi evaluasi ini berbeda dari yang biasanya. Erik ten Hag meminta para pemain untuk frontal mengkritisi performa mereka. Menurut laporan tersebut, sesi evaluasi yang berlangsung di Carrington itu berlangsung panas. Erik ten Hag dilaporkan marah kepada para pemain Manchester United. Ia dilaporkan kesal melihat bagaimana sikap para pemain setan merah di laga itu. Ia menilai para pemain MU terlihat tidak fokus di laga tersebut dan tampil di bawah standar. Itulah mengapa sang manajer menyemprot para pemain Manchester United di laga itu. Pada kesempatan ini, Erik ten Hag juga dilaporkan mempersilahkan para pemain MU untuk mengkritik satu sama lain. Ia meminta para pemain MU untuk mengeluarkan unek-unek mereka. Ia ingin para pemain tahu pemikiran satu sama lain dan para pemain langsung bersuara dan mengungkapkan perasaan mereka. Ten Hag berharap dengan sesi saling frontal ini, para pemain MU bisa saling introspeksi diri satu sama lain dan bisa lekas bangkit. Setiap pemain hebat pasti punya guru, begitu pula dengan Erling Haaland. Penyerang Manchester City tersebut mengakui bahwa Ole Gunnar Solskjaer adalah gurunya di masa kecil, yang mengajarinya cara menyundul. Erling Haaland dalam wawancaranya dengan Sky Sport menjelaskan bahwa sejak kecil ia takut menyundul bola. Hal itu terus terjadi pada saat bergabung dengan tim seniornya Bryne, salah satu klub di Norwegia. Pemain yang kini berusia 22 tahun itu mengakui bahwa momen belajar itu terjadi di klub profesional keduanya, Molde. Klub Norwegia lainnya, Ole Gunnar Solskjaer melihat ketakutan tersebut dan memberinya sesi latihan khusus dengan asisten pelatih. Erling Haaland kini sedang dengan apa yang ia lakukan berulang kali sejak kecil, khususnya soal menyundul. Ia bisa melihat hasilnya saat ini. Ada rumor baru beredar terkait spekulasi kiper baru Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik meminang kiper FC Porto, Diogo Costa. Laporan A Bola mengklaim bahwa Manchester United tertarik merekrut Costa setelah mereka melihat merekam jejak sang kiper. Costa merupakan kiper didikan Akademi Porto. Ia pertama kali debut di tim utama Porto pada tahun 2019 dan 2 musim terakhir ia menjadi kiper utama di Estádio do Dragão. Performanya musim ini juga sangat impresif, di mana ia berhasil membuat 4 clean sheet dari 8 laga Liga Portugal. Jadi MU tertarik merekrut kiper 23 tahun itu. Menurut laporan yang sama mengklaim MU bakal sulit untuk mengamankan jasa sang kiper. Costa baru memperpanjang kontraknya di Porto pada tahun lalu. Ia kini masih terikat kontrak hingga tahun 2026. Alhasil MU harus siap keluar uang dalam jumlah yang cukup besar untuk mengamankan kiper timnas Portugal itu di tahun 2023 nanti. Ada sedikit kabar baik datang bagi Manchester United. Sang bek Rafael Varane dilaporkan tidak akan absen lama untuk pemulihan cederanya. Dilansir Manchester Evening News, Manchester United bisa sedikit bernapas lega. Sang bek dilaporkan tidak mengalami cedera yang serius. Menurut laporan tersebut, Varane menjalani tes medis pada hari Senin 3 Oktober waktu setempat.
Hasilnya cukup mengembirakan karena sang bek dinyatakan tidak mengalami cedera yang parah. Ia hanya mengalami terkilir biasa. Ia tidak mengalami cedera ligamen atau retak pada tulangnya. Jadi sang bek dilaporkan bisa segera kembali memperkuat Manchester United dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, dokter tim belum mengizinkan Varane untuk bermain di pekan ini. Mereka dinilai sang bek perlu istirahat total agar cedera yang dialami benar-benar pulih seutuhnya. Jadi ia kemungkinan baru akan comeback di pekan depan, sehingga Erik ten Hag harus melakukan rotasi di pekan ini. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan mulai berburu bek tengah baru. Nama David Cormo disebut-sebut bakal jadi incaran Erik ten Hag di tahun 2023. Laporan A Bola itu mengklaim bahwa Carmo bukan nama baru dalam daftar belanja MU karena sang bek adalah sudah diminati setan merah sejak musim lalu. Sang bek menunjukkan penampilan yang solid di lini pertahanan Braga. Itulah mengapa Erik ten Hag berminat kepada sang bek. Usianya juga masih muda. Jadi MU menilai sang bek bisa jadi investasi masa depan yang bagus bagi tim mereka. Namun laporan itu mengklaim bahwa Manchester United bakal menemukan kendala untuk merekrut bek 23 tahun itu di tahun depan. Sang bek baru saja menekan kontrak baru di Braga pada bulan Juli kemarin. Kontrak barunya mengikat sang bek hingga tahun 2027. Jadi jika MU masih nekat untuk merekrut Carmo, maka mereka harus siap keluar uang dengan jumlah yang banyak. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan alasannya mengapa terus mencadangkan Casemiro. Ia menyebut bahwa sang gelandang masih dalam proses adaptasi dan ia optimistis Casemiro bakal jadi pemain krusial bagi MU. Erik ten Hag menyebut bahwa ia memang belum bisa memainkan Casemiro sebagai starter karena saat ini Scott McTominay dinilai sedang tampil dengan sangat apik di skuad Manchester United. Erik ten Hag sendiri menegaskan bahwa ia tidak berencana selamanya mencadangkan Casemiro. Ia menyebut pemain timnas Brazil itu cepat atau lambat akan dilibatkan di dalam skuad setan merah. Casemiro berpotensi menjadi starter di lini tengah Manchester United pada tengah pekan ini. Setan merah akan berhadapan dengan Omonia di lanjutan Liga Eropa, di mana Erik ten Hag kemungkinan akan membuat rotasi di laga ini. Rencana Manchester United untuk merekrut Cody Gakpo di tahun 2023 mendapatkan kendala baru. VS Eindhoven dilaporkan akan mencoba membandrol sang penyerang dengan harga yang sangat tinggi. Football Transfer mengklaim bahwa United berpotensi harus keluar uang banyak untuk merekrut Gakpo karena VSP ingin mendapatkan uang yang banyak untuk sang penyerang. Menurut laporan tersebut, VS Eindhoven berencana untuk memecahkan rekor penjualan mereka dengan transfer Gakpo. Mereka berencana menjual sang penyerang di angka 50 juta euro. Jika MU mau menebus harga ini, maka Gakpo bakal jadi pemain termahal yang pernah mereka jual. Rekor penjualan PSV adalah melepas Hirving Lozano ke Napoli harga 45 juta euro. Jadi mereka ingin melampaui rekor mereka tersebut.